Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak smart semua. Hai. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Begitu juga dengan keadaan Bapak. Alhamdulillah, kita patut bersyukur masih dapat bersilaturahmi. Demikian pula dengan pagi ini, kita masih dipertemukan, walau tidak secara langsung, namun lewat pembelajaran daring atau belajar online dari rumah. Walau belajar dari rumah, anak-anak smart sekalian harus selalu tetap jaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, dan mengenakan masker saat kita keluar rumah, agar kita terlindung dan ikut mencegah penyebaran COVID-19. Meski keadaan demikian, tetap harus kita syukuri, karena kita masih dapat melaksanakan pembelajaran. Baiklah anak-anak smart sekalian, sebelum mengikuti pembelajaran daring, jangan lupa dukung channel Bapak ya, dengan cara like, komen, dan subscribe channel IC Ayah Fabil, agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang video-video terbaru dari channel Bapak. Serta jangan lupa untuk membantu orang tua ya anak-anak smart. Oke, kita lanjutkan kembali pembelajarannya. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Baiklah anak-anak smart sekalian, hari ini kita akan membahas muatan materi tema 4, globalisasi. Sub tema 3, globalisasi dan cinta tanah air, dalam pembelajaran ke-1. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Selanjutnya, mari kita simak dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Anak-anak smart sekalian, bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia? Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik.
Saat ini, penggunaan sel surya masih terbatas, hanya dalam skala kecil, seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Nah, setelah membaca teks eksplanasi tersebut, sekarang anak-anak sudah paham tentang sel surya dan cara kerjanya. Selanjutnya, tugas bagi anak-anak smart sekalian yaitu menuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram yang terdapat di buku tema 4 halaman 99. Dilanjutkan dengan menjawab dan mengerjakan tugas diskusi yang terdapat di buku tema 4 halaman 100. Baiklah, anak-anak smart sekalian, di era globalisasi ini semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya energi listrik. Namun, akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya. Sekarang, amati gambar yang menunjukkan cara kerja panel listrik tenaga surya di buku tema 4 halaman 101. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Panel surya adalah suatu komponen yang dapat digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip yang disebut efek fotovoltaik. Energi listrik yang diproduksi biasanya akan digunakan untuk kebutuhan listrik dan ada yang disimpan terlebih dahulu dengan menggunakan baterai. Cara kerja sistem panel surya atau bertenaga matahari ini tetap dapat berjalan meski keadaan sore, malam hari, maupun hujan sekalipun karena menggunakan bantuan baterai tersebut. Adanya kabel yang masuk ke panel listrik rumah. Karena panel surya terintegrasi ke panel listrik rumah, otomatis ketika ada konsumsi listrik dari barang elektronik, misalnya TV atau AC, maka tenaga listrik diambil dari panel surya terlebih dahulu. Kalau suplai dari panel surya tidak mencukupi, baru kemudian energi listrik diambil dari listrik PLN. Cara kerjanya paralel dengan listrik PLN. Jika suplai dari panel surya melebihi konsumsi listrik, tagihan listrik bisa dijual kembali ke PLN. Caranya, meteran diganti menjadi meteran ekspor impor. Fungsinya untuk mencatat berapa listrik yang dibeli, berapa listrik yang dijual, dan berapa listrik yang tersisa. Dengan demikian, kita hanya membayar selisihnya saja. Nah, anak-anak smart sekalian, hari ini kalian sudah belajar banyak hal, antara lain mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca dengan tepat dan menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. Lalu,
menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan mandiri dan menyajikan informasi tentang peran Indonesia di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan mandiri, serta menjelaskan manfaat sumber alternatif energi listrik dengan tepat dan menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik dengan sistematis. Semoga materi yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap belajar, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk beribadah serta berdoa. Dan patuh serta taatlah terhadap kedua orang tua, karena ridho dan restu orang tua akan selalu mengantarkan kita pada keberhasilan dan kesuksesan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.